Pengalaman saya sendiri ya, saya ingin cerita. Kemarin sebelum saya milad ke-45 itu, seperti yang pernah saya sampaikan kepada teman-teman, saya ini nggak disapa istri saya. Terus boleh ceritain Gus soal Sakinah Warohmah itu artinya apa Gus? Sakinah Warohmah. Mawadah. Sakinah, mawadah, warohmah. Ya intinya bagaimana rumah tangga itu bisa bahagia, tidak hanya bahagia di dunia saja, tetapi bahagia dunia akhirat. Kalau bisa disimpulkan itu bahagia lahir dan batin. Lahirnya, jadi kita kalau menjadi keluarga sakinah mawaddah, lahirnya itu tercukupi, batinnya tidak tersakiti, bahagia terus menerus seperti itu. Menghindari percecokan keluarga itu seperti apa Gus? Misalnya kan kayak suami mendiamkan istri juga mendiamkan suami. Kan ada juga yang suami yang lebih galak, terus ada juga istri yang galak. Itu faktor apa sih Gus? Kalau boleh jelasin. Nah, pengalaman saya sendiri ya, saya ingin cerita. Kemarin sebelum saya milad ke-45 itu, seperti yang pernah saya sampaikan kepada teman-teman, saya ini nggak disapa istri saya hampir 1 minggu lah. Karena saya memang pamit untuk ke Cianjur, fokus kepada korban gempa, karena memang biasanya istri selalu ikut sama Muhammad Fadil Imran putra saya. Tapi mungkin karena jauh itulah yang membuat ada prasangka. Kadang-kadang rasa rindu, terus kemudian rasa kangen, terus kemudian membaca berita-berita yang beredar tentang Cianjur misalnya. Padahal masyarakat Cianjur sangat-sangat positif sekali orangnya, sangat berakhlak dan kuat menerima ujian yang menimpa sekarang ini. Nah, tadi apa tanyaannya? Tanyanya teman dari Mas Lolo yang emosian gitu. Iya, makanya kita ini berpatokannya kepada agama. Makanya kalau punya kita yang awam misalnya, punya istri, makanya sampai ada namanya pranikah ya. Sebelum kita mengucapkan ijab dan qabul secara resmi, sekarang ini pemerintah sedang menggalakkan pranikah dulu. Jadi pranikah itu nanti ada nasihat dan lain. Tapi itu tidak cukup. Apalagi ujian sekarang ini kan banyak sekali. Terutama ujian di saat kita kaya, kemudian handphonenya bagus. Kita jadi cowok handphonenya Fold 3 atau iPhone 14, terus ketemu perempuan yang itu bukan muhrim, bisa saja perempuan itu juga jatuh hati kepada si kita. Makanya ujian itu dari semua lini. Tidak bisa apa yang disampaikan oleh Mas Lolo tadi tentang bagaimana ketika menghadapi sosok pasangan yang mudah emosian, maka ya harus belajar untuk membaca. Kalau tidak membaca, belajar lihat di YouTube. Nah, untuk rumah tangga yang baru yang masih belum mendapatkan ujian, karena rumah tangga kalau baru sih itu masih biasa-biasa aja lah, masih mesra, mungkin masih menghabiskan uang buuhan, jadi masih romantisnya. Nah, di saat finansial itu mungkin berkurang, terus kemudian banyak kompleks urusan rumah tangga, urusan yang kompleks, tinggal bagaimana dua pasangan ini harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Nah, berkaitan dengan bagaimana menghadapi sosok pasangan yang emosian. Nah, tadi saya diskusi sama orang penting ya di negeri ini, tadi di rumah benda atas itu. Ya kalau kita menghadapi istri emosian, ya kita diamkan dulu sambil memetakan ini emosinya karena apa. Nah, kalau sudah emosinya jelas, apa yang disangkakan jelas, baru kita mengklarifikasinya dengan cara-cara yang baik dan tidak dengan cara-cara yang emosi pula. Gitu saya kira. Terus ada yang lain? Mengenai banyaknya pasangan artis yang sering cerai itu, menurut pandangan Gus Rofi seperti apa?
Iya, memang perceraian itu memang dibolehkan ya oleh Allah, dibolehkan, tapi dengan catatan sampai ada kaidah agama, perceraian dibolehkan tetapi dibenci oleh Allah. Nah, mungkin yang dibenci oleh Allah adalah ketika kamu ini sama-sama baik kok malah bercerai. Beda lagi ketika pasangan kita misalnya nakal misalnya. Satu contoh misalnya mengambil uang istrinya tanpa sepengetahuan, kemarin yang pernah diungkap oleh sosok artis yang apa ya, yang sangat tegas orangnya. Biasanya artis perempuan yang tegas itu biasanya dia benar, merasa benar, jadi nggak mau disakiti. Nah, perempuan itu kalau dia sudah sportif, semua diberikan, bukan hanya jiwa raganya, hartanya diberikan, tapi didolimi, disakiti, dicurangi, maka seperti siapa itu artis yang ya Mbak DP itu. Jadi nggak ada masalah mau cerai 1 kali, 2 kali, 3 kali, karena hakikatnya dalam membangun rumah tangga. Mungkin bagi Mbak DP, aku ini berumah tangga untuk mencari tiket menuju surga. Maka aku membutuhkan pasangan yang sportif. Aku membutuhkan pasangan yang bisa mengayomi, melindungi sebagai sosok seorang istri. Jadi saya kira nggak ada masalah kalau memang tidak ada kecocokan, daripada dipertahankan tapi menimbulkan mudarat yang lebih besar. Jadi begitu Mas Lolo, ketika ada. Beda lagi ada artis sampai melakukan KDRT seperti kemarin, dan alhamdulillah sesuai dengan harapan saya dan doa saya ternyata ada perubahan. Nah, berkali-kali saya ngomong kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Nah, sekarang nampaknya sudah ditunjukkan pasangan muda yaitu Mbak Lesti dan Rizky Bilar. Prinsip intinya, jangan ketika sudah kita bilang qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, bukan berarti itu persoalan selesai. Waduh, saya sudah nikah, alhamdulillah saya sudah mendapatkan orang yang saya cintai, terus selesai di situ. Tidak. Yang namanya hidup itu pasti akan ada ujian. Ada ujian namanya ujian kesenangan, ada namanya ujian penderitaan. Nah, mungkin diuji sama Allah tuh. Ada laki-laki diuji, datanglah seorang perempuan cantik, mungkin karena janda, lalu kemudian saling curhat, lalu kemudian, nah bisa saja itu terjadi, itu kan ujian yang bahagia. Tetapi ujian yang bahagia itu juga bisa menjerumuskan kita kalau kita tidak mampu mengatasi dan mengelola kebahagiaan itu dengan sebaik-baiknya. Tapi kan